Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada siang hari ini. Bagaimana kabar dan keadaan saudara saat ini? Masih semangat, sukacita dalam segala aktivitas saudara? Biarlah kuat kuasa Roh Kudus selalu memberi saudara semangat. Dalam Injil Matius 15 ayat yang ke-8 tertulis, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku." Saudara yang dikasih Tuhan, bayangkan saudara berulang tahun kemudian seorang sahabat memberikan hadiah yang kelihatannya begitu luar biasa indah. Kotaknya nampak elegan, mewah, kelihatan mahal. Tapi ketika dibuka, isinya hanyalah kertas-kertas yang tidak berguna dan batu bata. Tentu yang muncul adalah kekecewaan. Karena apa yang kelihatan di luar ternyata tidak sama dengan apa yang ada di dalam. Dalam kaitan dengan doa, juga demikian halnya saudara. Doa yang kita naikkan kepada Tuhan mungkin terdengar sebagai rangkaian kata-kata yang begitu indah. Kata-kata yang puitis, yang manis didengar. Tapi kalau doa itu tidak disertai dengan hati yang sungguh-sungguh terlibat di dalamnya, maka doa itu bagaikan kotak hadiah yang indah, tapi isinya tidak sesuai dengan harapan. Tuhan tahu apa isi hati kita, dan kita tidak bisa menipu Tuhan dengan kata-kata yang enak didengar. Dalam Matius 15 ayat 8 ini tertulis, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku." Tuhan Yesus pada waktu itu berhadapan dengan para ahli Taurat, orang-orang Farisi yang sangat-sangat begitu getol dalam menjalankan ritual keagamaan secara lahiriah. Mereka rajin, mereka hidup kelihatannya dalam rutinitas kesalehan yang luar biasa, tapi mereka mengabaikan kasih dan keadilan. Dari luar mereka nampak begitu baik, tapi di dalam hati mereka sebenarnya kosong, tidak ada kebaikan di dalamnya. Dan Tuhan menegur mereka dengan menyatakan apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Yesaya. "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku." Bukan hanya dalam hal kita memuji Tuhan, dalam segala sesuatu termasuk berdoa, bukan hanya mulut kita, tapi hati kita harus selaras dengan perkataan yang keluar dari mulut kita. Kalau kita memuji Tuhan, maka hati kita pun hendaknya sungguh-sungguh memuji Dia. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, maka hati kita pun hendaknya sungguh-sungguh untuk berdoa dengan tulus kepada Tuhan. Penyembahan bukanlah soal aktivitas mulut kita, kata-kata yang keluar dari bibir kita, bukan. Tapi penyembahan adalah masalah hati kita. Hati kita adalah pusat kendali dari diri kita. Kalau hati kita tidak terlibat dalam doa, tidak terlibat dalam pujian, maka kata-kata yang keluar dari mulut kita hanyalah ucapan-ucapan yang tanpa makna dalam pendengaran Tuhan. Kalau kita mengatakan dalam doa kita, "Tuhan, aku mengasihi Engkau," maka hati kita pun harus demikian adanya. Dan kasih kita itu kita tunjukkan dalam perbuatan di hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tahu isi hati kita. Karena itu berdoalah, bukan hanya mulut kita saja, tapi hati kita sungguh-sungguh berdoa, menyampaikan permohonan, kerinduan, penyembahan, ucapan syukur, cinta kasih yang sungguh-sungguh tulus di hadapan Tuhan. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, terus disempurnakan, sehingga kita menjadi pribadi yang jujur di hadapan Tuhan, dan sungguh mengasihi Dia dari dalam hati dan juga mulut kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar
mengajar kami, mendidik kami untuk lebih lagi hidup seturut kehendak-Mu, yaitu khususnya supaya hati kami selaras dengan ucapan mulut kami, dalam doa-doa kami, dalam pujian kami, dalam keseharian kami. Hati kami selaras dengan ucapan-ucapan mulut kami, di mana kami sungguh-sungguh memuji memuliakan Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Engkau, sungguh-sungguh dengan ketulusan menaikkan setiap permohonan doa kami kepadamu. Pimpin kami selalu Roh Kudus, agar kami tidak menjadi orang yang bermuka dua di hadapan-Mu. Walaupun sebenarnya kami tidak bisa bermuka dua, karena Engkau tahu isi hati kami. Tolong kami agar kami tidak menjadi orang yang bodoh, menganggap bisa menipu Tuhan dengan sikap mulut kami yang tidak selaras dengan hati kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas saudara dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.